Halo guys, balik lagi sama gue di WR Collection. Ya, di video kali ini gue bakalan ngupas tuntas singkat padat alur dari film The Karate Kids. Film ini berjudul Karate Kids dengan tokoh utama Dre. Dre adalah anak yatim yang tinggal sama ibunya saja. Di awal film diceritakan bahwa Dre akan pindah ke Cina. Di sini Dre adalah tipikal yang banyak gaya dan songong. Pendek cerita, sampailah mereka di pendek cerita di mana saat mesin airnya Dre rusak, ibu Dre pun menyuruh memanggil teknisi yang bernama Mr. Han. Ya, Mr. Han adalah orang yang sangat terkesan pendiam dan sangat tertutup dengan kepribadiannya. Selanjutnya Dre pun pergi ke taman. Di sana dia bertemu dengan kawan baru, termasuk seorang gadis yang bernama Mei Ying. Tiba-tiba datanglah seorang anak lainnya yang bernama Chang. Karena Chang tidak suka kalau Dre mendekati Mei Ying, akhirnya saat sesampainya di rumah, Dre pun berlatih bela diri dengan mengikuti gerakan yang ada di TV. Lalu Mr. Han pun ingin memanggilnya, tapi Dre tidak mendengar. Dan akhirnya Dre pun ke kamar mandi dan bertanya kepada Mr. Han. In my neck with a toothpaste cap. Pendek cerita, di saat di sekolah bertemu dengan Cheng, Dre pun selalu bermain petak umpet karena dia takut saat bertemu dengan Cheng. Di sisi lain, hubungan dia dengan Mei Ying makin erat dan makin bersahabat. Saat Dre berjalan dengan ibunya, tiba-tiba dia mendengar suara gemuruh. Dan saat dilihat ternyata Dre pun mencoba masuk. Ternyata yang dilihat adalah Cheng. Ya, seseorang pria yang sering membulinya di sekolahan. Ternyata dia adalah seorang ahli kungfu di perguruan itu. Dre yang merasa kesal, akhirnya dia hanya bisa marah dan marah dengan ibunya. Dan dia berkata bahwa dia tidak betah di Cina. Suatu hari di saat pulang sekolah, Dre pun sudah tidak tahan menahan rasa takutnya itu. Dan akhirnya Dre pun langsung dikejar sama Cheng dan kawan-kawannya, sampai ia digebukin sampai babak belur. Dan saat mau finishing, ternyata Mr. Han pun datang dan menolong Dre. Lalu si Dre yang melihat hal itu pun kaget. Ternyata Mr. Han bukan tukang reparasi biasa, akan tetapi seorang ahli kungfu. Setelah itu Dre pun dibawa ke tempat Mr. Han dan dikasih pengobatan dengan pengobatan Cina. Akhirnya Dre pun memohon kepada Mr. Han agar mengajari kungfu. Ya, sampai akhirnya di mana Dre dan Mr. Han meminta maaf dan mendatangi guru mereka. Akan tetapi guru mereka menolak permintaan maafnya dan memberikan pilihan di mana Mr. Han atau Dre harus berduel. Dan Mr. Han pun menerima tantangan itu dan menjawab Dre akan melawan di pertandingan itu. Singkat cerita, Mr. Han pun melatih Dre dengan kungfu yang sebenarnya. Tapi ternyata Dre hanya disuruh melepaskan dan menggantungkan jaket itu. Hand it up.
Take it down. Put it on the ground. Pick it. Hingga saatnya Dre muak dan dia memutuskan untuk berhenti. This is stupid. I'm done. And you know why you only have one student? Because you don't know Kung Fu. Mendengar perkataan Dre, Mr. Han pun lalu memanggilnya dan Check it on. Remember, always strong. Pick up your jacket. Pick up your jacket. Strong. Check it on. Dre pun kaget. Tanpa ia sadari, ia sudah jago kungfu. Dan akhirnya Mr. Han pun menjelaskan tentang maksud dan tujuan memakai dan menjatuhkan jaket. Kung Fu lives in everything we do, Xiao Dui. It lives in how we treat people. Everything is Kung Fu. Singkat cerita, Dre pun diajak oleh Mr. Han untuk pergi ke tempat latihannya Mr. Han di waktu kecil bersama ayahnya. Di situ Dre melihat ada seseorang yang sedang berlatih dengan ular kobra. Copying the woman. Setelah itu mereka terus dan terus berlatih hingga saatnya di mana pertandingan dimulai. Dre yang masih pertama kali mengikuti pertandingan bela diri, ia pun merasa gugup saat melihat lawan-lawannya. Ia pun sempat lari karena takut. Dan pada akhirnya Dre pun mampu mengalahkan dengan skor 2-1. Dre yang melaju dengan mulus membuat guru Cheng pun merasa khawatir. Dan saat melawan dengan teman setimnya Cheng, mereka pun sudah menyiapkan rencana. Dan rencananya adalah setelah mematahkan kaki Dre, dia pun merasa menyesal dan dia didiskualifikasi. Dre yang masih dalam keadaan sakit pun dia ingin melanjutkan pertandingan dan meminta Mr. Han untuk mengobatinya. Dan akhirnya Mr. Han pun mengobatinya. Dre pun kembali ke arena pertandingan. Di babak pertama Dre harus terkena tendangan dan kalah. Tetapi Dre pun mampu menyamakan kedudukan. Cheng pun disuruh oleh gurunya untuk berfokus serangan ke kaki Dre. Dan akhirnya Dre pun melengkung kesakitan. Skor pun sama. Pada babak kelima di mana Dre tidak bisa menggunakan apa-apa lagi. Dia mengingat jurus ular kobra. Dengan tenang Xiao Dre membuat Cheng mengikuti gerakannya itu. Dan akhirnya Xiao Dre pun mengalahkan Cheng. Dan akhirnya Xiao Dre pun yang menjadi juara. Film pun selesai. Sampai jumpa lagi di alur cerita selanjutnya. See you next time. Bye bye.